Oke, tuh. Wah, baru awal-awalnya kita udah dapat ilmunya banyak nih buat teman-teman yang mau bikin konten nih. Ya, ternyata ilmu hitung-hitungannya seperti itu. Tapi ingat, jangan mikir AdSense dulu, mikir value-nya dulu Betul, ya. betul. Oke, jadi nah sekarang AdSense-nya sudah berapa banyak? Bisa udah aku kalikan nih, udah ribuan nih Boleh, kayaknya. boleh. Ya, kalau sebenarnya kalau dilihat di apa namanya di Social Blade kan kelihatan channel itu per bulan dapat berapa berapa ratus ribu views gitu ya. Atau kalau misalnya channel yang let's say yang channel yang subscribernya puluhan juta gitu ya, harusnya atau belasan juta, harusnya mereka dapatnya itu lebih dari 10 juta views gitu ya. Kalau saya itu masih di 200.000 sampai 250.000 views. Jadi kalau misalnya dikalikan 30 sampai 40 ya antara 7,5 sampai 10 juta per bulan. Lumayan ya Mas ya. Mm-mm. Lumayan. Lumayan, lumayan. Ya, selain tadi investasi di keranjang investasi yang macam-macam, ini udah nih saklek nih, udah ada nih rata-rata per bulan udah dapet nih gitu ya. Itu ya Mm-mm. kalau dari intensitas membuat apa namanya video sendiri itu setelah 6 bulan kemudian dapat AdSense itu lebih memacu nggak sih? Aku harus intan nih seminggu berapa kali nih biar orang gimana? Betul. Jadi YouTube ini memang punya keunikan ya. Kalau seandainya kita fokusnya di kuantitas dan pada akhirnya kualitas kita turun, maksudnya asal-asalan gitu. Pada akhirnya ada metrik yang namanya retention rate. Dari 10 menit video itu ditayangkan gitu ya, kita bikin 10 menit, rata-rata ada berapa menit sih orang itu nonton video kita. Nah, kalau kita mementingkan quantity, dan pada akhirnya konten kita editingnya asal-asalan, konsepnya juga nggak begitu rapi, tergesa-gesa gitu ya. Pada akhirnya metriknya itu ketika turun, YouTube tidak begitu lagi menyebarkan ke viewersnya kita. Karena virus-virus yang sebelumnya subscribe ke kita aja tidak nonton kok. Ngapain sih YouTube tuh punya kewajiban untuk nyebarin ke orang lain yang belum kenal kita. Nah, jadi penting bagi YouTuber itu atau content creator untuk bisa ngasih balance quantity yang banyak, tapi kualitasnya tidak terkompromikan. Itu berapa? Nah, tiap-tiap orang beda-beda. Ada yang 1 minggu sekali bisa, ada bahkan beberapa yang punya tim khusus, sehingga mereka bisa bikin 1 minggu sampai 3 kali, dengan kualitas yang tidak turun ya, karena memang ada editor, ada yang bikin skrip gitu ya. Kalau saya kan semuanya, karena ini part-time ya, kan saya sebagai dosen, ya semuanya ngerjain sendiri gitu ya, scripting, kemudian shooting, ngedit di Premiere Pro gitu ya, di aplikasi editing video, kemudian upload, bikin thumbnail, itu semuanya ngerjain sendiri. Jadi sampai saat ini gitu. karena masih nanggung gitu, maksudnya kalau mau bikin tim sendiri tuh kalau menurut saya sih masih nanggung gitu ya, dan memang saya sendiri kan orangnya agak susah untuk delegasi, maksudnya untuk sampai menemukan orang yang bisa dipercaya tuh agak susah, dan memang masih kayak nanggung gitu loh. Mungkin kalau saya full time ya pasti akan bikin tim, jangan supaya bisa fokusnya untuk bikin konten yang full, tapi sekarang ini masih dianggap sebagai hobi gitu ya, jadi ya udah sejalannya seperti apa. Nah, rata-rata kalau saya pribadi sih 1 minggu 1 maksimal 2 kali, biasanya gitu. 2 kali ya. Nah ini kan AdSense udah 6 bulan kayak berkah viral gitu, artinya 6 bulan sudah dapat AdSense, berkembang nggak saat ini gitu. Nah ini kan aku lihat juga Mas Dodi mulai berubah nih, orang dipakainya udah bukan lagi dosen gitu kan, udah konten kreator dan juga apa namanya lebih ke konten kreator yang ke investasi gitu. Mulailah aku lihat pembicara, kemudian ada kan di iklan juga ada produk-produknya juga banyak situ. Itu mulai kapan masuk Mas tawaran-tawaran itu? Atau mungkin sebelumnya apa sih akhirnya selain dari AdSense apa yang didapat dari pendapatan dari konten ini? Ya, saya pikir ketika saya dapat AdSense, saya cukup senang gitu ya. Maksudnya oke lah, maksudnya untuk dapat uang segini untuk kerjaan sambilan aja sudah cukup. Ternyata saya salah. Ternyata komponen yang tertinggi itu bukan AdSense sebagai content creator, tapi bisa dibilang, nanti kita mungkin breakdown satu-satu ya, tapi bisa dibilang itu adalah brand deal. Brand deal tuh endorsement ataupun sponsorship gitu ya. Ternyata itu yang lebih tinggi jauh dibandingkan dengan AdSense. Nah, kalau bicara kapan,
Saya ingat pertama kali yang coba untuk brand deals ke saya itu pada saat mungkin subscriber sekitar 5.000 sampai 10.000. Jadi 5.000 sampai 10.000 mulai nih ada yang email gitu ya, email nanya red card. Red card itu apa? Red cardnya berapa gitu ya untuk misalnya mau untuk posting video tentang apa dari kami dari brand ini gitu ya, kami mau menanyakan kerjasama, minta sekian gitu ya, dikasih apa briefnya kayak gimana, kemudian nanya red card. Kalau saya bingung red card itu apa ya. Nah tapi Oke. untungnya saya thanks juga ke Felicia Putri. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, sempat collab, terus kemudian ngobrol-ngobrol. Akhirnya oleh Felicia Putri itu diberikan semacam red card, gitu ya. Red cardnya dia dikasih ke saya, dan pada akhirnya, oh ini ya yang harus kita kasih kepada brand, gitu ya. Misalnya, kalau di Instagram, kita punya rate untuk misalnya kalau posting itu berapa per post, kemudian untuk story itu berapa. Kemudian ada rate juga untuk video YouTube gitu ya, dimana kalau di video YouTube ada yang mungkin cuma 2 menit gitu ya, nitip di depan, promo 2 menit. Ada juga yang minta satu video yang full diintegrasikan. Misalnya kalau aplikasi investasi ada review aplikasi investasi, nah itu ada rate-nya sendiri. Kemudian berikutnya yang biasa itu adalah speaker ya, jadi speaker misal diundang dari brand di talk show gitu ya, kemudian diundang menjadi pembicara dalam kaitan untuk promosi aplikasi itu juga ada rate-nya. Nah, pelan-pelan ketika bertambahnya subscriber, kemudian kontennya bertambah banyak, akhirnya ada beberapa brand yang tahu gitu ya, channel ini kayak gini, atau mungkin pernah ngeliat pada saat saya menjadi pembicara di mana, dan pada akhirnya pelan-pelan ada yang kontak gitu ya. Bersyukur sampai sekarang ada yang kontak, dan yang paling besar itu adalah ketika kita menjadi semacam ada kontrak eksklusif, misalnya 1 tahun gitu ya di kontrak untuk merepresentasikan brand ini. Nah itu yang bisa dibilang kita dapat kontrak 1 tahun. Itu mulai kapan Mas yang aslinya dapat brand nanti yang brand deal tadi Brand deal tadi di subscriber 5.000 sampai 10.000 setahun di YouTube. belum setahun ya? Ya, bisa dibilang hampir 1 tahun. Itu sudah ada yang nanya. Iya, iya. Waktu itu masih gimana menentukan harga belum tahu waktu itu atau gimana tuh? Oh, Awal ini kali. jujur ya, saya nggak cerita ke Felicia juga sih. Tapi harganya Felicia saya bagi 2 pokoknya. Saya separuh rate-nya Felicia. Oh, Pada gitu saat ya? itu ya, karena memang masih belum terkenal juga ya. Waktu itu juga Felicia masih subscribernya di bawah 50.000 kayaknya. Ya udahlah, pokoknya saya separuh harga aja gitu ya. Dan ya akhirnya kita adjust ya. Oh kok setiap kali kita tawarkan selalu diterima gitu. Ya udah, mungkin dinaikkan pelan-pelan. Oh kenapa kok setiap kita tawarkan kok nggak pernah diterima ya? Oh berarti kita tahu kalau itu kemahalan. Sambil juga kadang-kadang ngelihat kalau seandainya misalnya ada beberapa info-info juga, browsing-browsing di internet. Oh ternyata key-nya sebenarnya ada di ini sih, di insight. Kalau tadi kita lihat di Instagram gitu ya, itu kan ada yang namanya impression gitu ya. Sebenarnya key-nya itu adalah di rata-rata impression-nya kita. Ya kalau saya impression-nya kita tinggi, follower-nya tinggi, harusnya rate-nya juga semakin tinggi. Karena kan brand kepingin orang ketika kita posting, yang lihat postnya kita gitu ya. Dan juga ada engagement. Itu biasanya yang dinilai metrik dari brand ketika nanya rate-nya ke kita berapa. Kalau di YouTube biasanya views Ya. biasanya yang dilihat. Nah ini Mas Dodi ini kan backgroundnya bukan selebritis gitu kan, aslinya Bukan. orang awam ya kan, orang awam dosen gitu kan, akhirnya kan tanda kutip jadi selebritis YouTube dengan konten itu kan gitu. Masih belum juga sih. Ya. Tapi kan artinya sudah menjadi aware orang gitu loh, jadi kanal yang aku salah satu rekomendasinya lihat ke situ gitu kan, udah bicara investasi gitu. Di kalangan selebritis aja itu bisa jadi oke, ini dapat tawaran nih langsung aja deal gitu kan. Nah apalagi ini investasi, tentu produk yang datang investasi berbagai jenis gitu kan Mas Dodi. Pernah nggak punya pengalaman yang dapat tawaran nih menarik juga nih gitu, apa yang Mas lakukan? Jangan-jangan nih nggak benar, atau ya udah terima aja, atau diseleksi dulu juga sebagai orang awam juga yang nggak ada tim sama sekali loh gitu. Iya. Karena memang beruntungnya ya dari 2013 sampai 2019 kan saya sudah punya pengalaman investasi sekitar 6 tahunan ya, 6 sampai 7 tahun pada 2020. Jadi sudah ada bayangan.
kira-kira investasi yang bener nih kayak gimana sih? Atau investasi yang semacam ada unsur tipu-tipunya kayak gimana tuh ada bayangan. Sudah Oh. melihat investasi bodong dari semenjak saya masih kuliah pun juga ada teman saya yang nawari ya. Dan Hmm. juga sempat dulu diajak ikut MLM gitu ya juga sempat gitu ya, dan seterusnya. Teman ikut MLM pada akhirnya MLM-nya ada yang benar ya, MLM ada yang benar, tapi ada juga yang bodong juga ada. Nah, jadi kira-kira sudah tahu ada beberapa aplikasi investasi yang menjanjikan keuntungan yang terlalu too good to be true. Kita kan sudah ada sense karena kita sudah berinvestasi cukup lama. Nah, akhirnya memang yang paling banyak itu yang nawarin bukan brand-brand gede di awal, tapi brand-brand yang dalam tanda petik beberapa bahkan yang binary options itu nawarin saya mungkin ada 5 sampai 6 kali. Wow. Dari 3 brand binary options, satu yang paling terkenal nawarin 4 sampai 5 kali, dan pada akhirnya ya saya nggak nerima. Pada saat itu jujur ya, saya nggak tahu kalau itu tuh benar-benar ada unsur pidananya di situ ya. Yang saya tahu adalah saya tidak bermain di binary options gitu ya, dan saya tidak merasa binary options itu adalah pilihan investasi yang bisa saya promosikan kepada subscriber saya. Jadi saya dari awal tidak nerima gitu ya. Meskipun ternyata tawaran-tawarannya dan sebagainya, ngeliat channel lain, loh kok ada ya muncul ya, kok ada ya. Dan dengar-dengar juga tawarannya menggiurkan. Masih belum bicara afiliator ya, tapi tawaran Ya. untuk masuk ke dalam channelnya itu menggiurkan gitu ya nominalnya. Tapi disitulah kalau kita punya prinsip ya kita harus tegas gitu ya untuk menutup prinsip tersebut. Kemudian yang kedua, ada juga brand yang nawarin banyak di cryptocurrency juga, itu banyak sekali nawarin. Nah, karena saya cerita ke subscriber saya kalau saya tidak investasi di kripto, ya semua brand itu mau yang terkenal apapun ya ditolak gitu ya. Forex, saya tidak masuk di forex, ya ketika ada brand forex yang masuk ke saya tolak. Jadi lebih banyak nolak brandnya daripada nerima brandnya gitu ya. Mungkin kerjasama dengan brand per tahun itu mungkin bisa dihitung pakai jari gitu ya, maksudnya nerima. Tapi kalau nolaknya sudah banyak, jadi ketika masuk, oh ya ini nggak pernah investasi, ya saya ngapain promote ke subscriber saya gitu kan, karena saya percaya subscriber itu kan titipan, ya kan. Ketika kita tidak memberikan apa yang seharusnya layak kita berikan kepada subscriber, titipan itu akan diambil dari kita. Nah, itu yang benar-benar saya coba jaga gitu ya dalam berinvestasi, dalam jadi content creator. Ada lagi satu pengalaman menarik. Saya pernah waktu itu ditawari satu aplikasinya yang memang nggak harmful, nggak berbahaya gitu ya. Kalau saya cerita aplikasi nanti bisa ketahuan. Pokoknya intinya aplikasi investasi yang tidak berbahaya, legal, tapi saya merasa aplikasi ini inferior. Maksudnya inferior itu produk yang ditawarkan tuh kalah dengan top leadernya gitu ya di bidang tersebut. Saya kasih harga tolak, saya kasih harga agak ngawur gitu. Ternyata diterima sama mereka, dan pada saat itu mereka bilang, oh ya mas saya ambil yang paket ini gitu ya. Ya itu saya sempat ini sih istilahnya kayak bergumul lah, dalam satu hari itu berpikir, ini saya memakai aplikasi yang jelas saya tidak pakai dan lebih inferior daripada yang lainnya, tapi uangnya segini besar gitu ya. Kalau bisa dibilang lebih dari 1 bulan gaji profesi utama saya pada saat itu ditawarinnya. Nah, pada saat itu saya putuskan untuk saya tolak gitu ya. Saya ngomong karena saya nggak pernah pakai, dan saya yakin juga tidak cocok dengan subscriber saya. Ketika saya nge-review ini saya berarti harus fake review gitu. Ya udah saya nggak terima. Nah, ternyata itu sekitar tahun 2021 ya. 2022 ini aplikasinya tutup ternyata. Aplikasinya tutup ternyata, baru sekitar 2 minggu yang lalu aplikasinya tutup. Artinya saya tidak salah gitu ya, saya tidak menjerumuskan. Uh, dan yang kadang-kadang yang membuat kita itu menjadi sedih adalah ketika kita tolak ya, ada beberapa saya tolak aplikasinya, ternyata di channel tetangga itu muncul di tempatnya mereka. Di channel tetangga tuh muncul gitu loh. Channel misalnya financial content creator lainnya ternyata muncul. Wah ini berarti saya anak rezeki atau gimana ya, sama mereka aja diterima gitu. Tapi pada akhirnya itu yang coba saya pegang gitu ya. Kalau subscriber itu adalah titipan, dan saya tidak mau titipan ini diambil ketika kita berusaha untuk mencuranginya mereka gitu ya. Kalau saya tidak investasi, saya promosi kan artinya kan saya kasih fake review gitu, intinya seperti itu.
Artinya memang tadi lebih ke balik lagi ke kata value tadi yang diberikan. Artinya value kemudian subscriber. Menurutku dengan prinsip dari yang mencoba Mas Dodi terapkan bahwa bahasanya mungkin tidak silau ya. Saya selebritis misalnya dianggap saya pendatang baru untuk di dunia seperti ini. Banyak ternyata saya dapat tawaran kerjasama. Tidak serta-merta karena itu cuan dan saya ternyata bernilai demikian. Tinggal posting doang kok, tinggal begini, tidak sebatas itu ya, tapi lebih ke saya nggak pakai investasi ini, bahkan kripto, kemudian BO tadi juga enggak gitu, saya nggak mau menjerumuskan, misalnya kalau toh itu benar produknya, karena saya nggak pakai, saya juga nggak berani asal-asal itu ya Mas ya, memberikan rekomendasi Oh, ya. ini di situ. Ya, ya, ya. Jadi memang pertanggungjawaban menjadi seorang konten kreator tuh di situ ya, jadi jangan silau soal bahasanya tuh endorse-nya, jangan silau di situ deh gitu. Artinya ya kalau kita pakai produk pemutih, bener nggak pakai produk pemutih itu ternyata merkurinya banyak gosong gitu kan kalau selanjutnya. Gitu. Artinya kan tadi akhirnya ada aplikasi-aplikasi yang ternyata menjerumuskan gitu dan punya nilai pidana gitu kan ya di situ. Oke, kemudian dari penolakan, bahasa penolakannya tuh seperti apa Mas biasanya gitu kan supaya lebih gimana gitu ke mereka gitu. Untuk menolak brand tersebut ya. Jadi kalau untuk menolak brand tersebut ya saya ceritakan kalau memang saat ini saya tidak invest misalnya di forex gitu ya ataupun di cryptocurrency. Jadi saya tidak merasa saya akan memberikan value kepada brand yang nawarin saya. Karena subscriber saya sendiri pun saya ceritakan kalau saya tidak invest di crypto. Bukan saya bilang produkmu kayak gini atau gimana, enggak. Ya cuman saya kembalikan ke diri saya sendiri. Saya tidak punya confidence untuk investasi, let's say di crypto ataupun di di forex tadi. Maka dan follower saya dari yang dulu ya juga sudah tahu kalau saya nggak invest di crypto ataupun di forex, ya berarti percuma dong. Saya istilahnya kayak menelan ludah sendiri ketika saya menerima mereka gitu ya, dan pasti responnya akan jelek gitu ya, karena memang dari awal saya sudah ceritakan kalau saya investasinya di sini, di sini, di sini. Intinya gitu. Artinya ngisi konten itu berilah ya, buatlah konten yang memang kamu kuasai ya Mas ya, tidak mengada-ada yang mentang-mentang dia iklan saya bikin gitu ya, bukan seperti itu ya. Ini soalnya ngomongin soal investasi ya, artinya memang bisa jadi orang itu investasi dengan uang yang kadang-kadang orang sengaja menggunakan tabungannya untuk investasi, untuk macam-macam itu, padahal itu tidak dibenarkan ya. Ketika kita uangnya belum berlebih, jangan investasi yang punya risiko lebih besar ya. Jadi lebih ke tadi. Iya, betul. Itu. Nah, Mas, aku mau baca ini pertanyaan-pertanyaan dari audiens nih cukup banyak. Boleh, boleh. Nah, ini balik lagi nih. Bagaimana membagi waktu menjadi dosen dan konten kreator, apalagi digarap sendiri nih, Mas Dodi nih. Gimana tuh? Ya, ini juga pertanyaan yang susah ya untuk saya jawab ya. Salah satu apa istilahnya ya? Salah satu keuntungan untuk menjadi dosen itu adalah memang waktunya fleksibel. Dalam artian kita tidak seperti kantoran, dalam artian kita harus datang pagi, pulangnya sore, tapi memang ketika kita harus lembur, ya kita harus lembur gitu ya. Misalnya kalau harus ngoreksi ujian, ya harus ngoreksi ujian sampai deadline ditentukan. Ketika kita harus mengerjakan laporan tertentu, ya kita kerjakan laporan tertentu. Nah, itu sebenarnya pekerjaan utama juga membantu gitu ya. Meskipun saya juga berusaha untuk tidak mengambil jam-jam kerja untuk misalnya bekerja. Yang kedua adalah memang saya bisa dibilang no life gitu ya untuk di luar. Memang itu adalah harga yang harus dibayar gitu ya. Saya punya keluarga, ada istri, ada anak-anak juga, dan memang kita jarang untuk pergi-pergi